Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Baik, anak sekalian, seperti biasa ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, dan alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, ya, Bapak tetap di awal pembelajaran memberikan motivasi belajar kepada kalian. Saya ingin menyampaikan seperti kemarin, motivasi belajar kita di hari ini adalah belajar adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Tetap fokus pada tujuanmu. Jadikan pembelajaran sebagai kebiasaan sehari-hari dan jangan pernah berhenti mengejar pengetahuan. Ya, itu adalah motivasi belajar kita di pagi hari ini. Ya, saya berharap hari ini menjadi pembelajaran yang lebih baik di hari hari berikutnya ya. Bisa ya? Bisa. Semangat? Semangat. Kalau di pertemuan sebelumnya ya, kita belajar tentang hukum 1 termodinamika. Jadi hari ini kita belajar tentang hukum 2 termodinamika. Jadi ini yang kita pelajari di pagi hari ini, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita, ya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan hukum, ya, termodinamika dengan benar. Itu tujuan kita yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menerapkan hukum 2 termodinamika pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan proses yang terjadi pada termodinamika 2 yang hubungannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ini yang akan kemudian berhubungan dengan eksperimen yang kalian lakukan. Ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang kita mau capai di pagi hari ini. Ya. Selain dari itu, Bapak melakukan penilaian, ya. Ada beberapa penilaian yang Bapak lakukan. Yang pertama, ya, ada yang namanya penilaian sikap. Kemudian penilaian kedua ada namanya penilaian keterampilan proses. Yang ketiga, penilaiannya adalah yang kita melakukan adalah penilaian evaluasi tes terakhir, ya, evaluasi pengetahuan. Sebagai persepsi kita, ya, di pagi hari ini, ya, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Sesuai dengan materi kita, hukum 2 termodinamika, ya, hukum 2 termodinamika, apakah kalian, ya, mengetahui bahwa ada contoh di dalam kehidupan kita yang erat kaitannya dengan hukum 2 termodinamika? Ada yang bisa menyampaikan pandangannya atau mungkin memberikan pendapatnya tentang hukum 2 termodinamika? Silahkan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Inaya. Hukum termodinamika 2 berbunyi, kalor akan mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan jika sebaliknya. Oke, sekarang yang kedua, ya, persepsi yang kedua. Ada nggak yang bisa memberikan contoh yang hubungannya dengan hukum 2 termodinamika? Apa saja contohnya? Angkat tangan. Ya, silakan. Kelompok ini sebut nama. Ya. Perkenalkan, nama saya Putu Claudia. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya ada di kulkas. Sama kalau misalnya kita kalau mau masak air, kalau mau masak di kompor dari yang suhunya panas terus dikecilkan. Oh iya, baik. Terima kasih, tepuk tangan buat temannya. Ada lagi? Nah, silakan.
Silakan berdiri. Contoh selanjutnya, plastik dilelehkan dan dimasukkan ke dalam air. Ya, benar. Tepuk tangan buat temannya. Ada lagi yang lain nggak? Ada yang lain selain yang disebutkan temannya? Silakan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Dodi Syirat. Contoh selanjutnya itu seperti contoh sendok yang panas yang kita dinginkan atau bisa kita taruh di lantai, itu adalah proses contoh hukum termodinamika 2. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat temannya. Ya. Juga memberikan contoh. Ya. Ada lagi nggak? Ya, silakan sebut nama. Ya. Perkenalkan, nama saya Vika Yanti. Air yang dipanaskan dan diletakkan di suhu ruang. Ya, itu juga benar. Ya, tepuk tangan buat temannya. Baik, jadi tadi contoh-contoh yang sudah diberikan itu semua prosesnya berangkat dari kalor yang berubah secara spontan ya, dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi itu bunyi hukum 2 termodinamika. Kemudian nih kita hubungkan dengan materi yang kemarin. Ada nggak yang masih ingat bunyi hukum 1 termodinamika? Ya, silakan. Bunyi hukum 1 termodinamika, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih ya, itu benar ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, hari ini Bapak mau lagi kembali mau menayangkan video berikutnya. Jadi silakan tonton videonya, simak videonya, dan silakan tentukan apa yang kalian amati terhadap video tersebut ya. Masalahnya apa ya? Di Boyolali pasca lebaran, stok darah di PMI Cabang Boyolali menipis. Kondisinya semakin berparah dengan 2 dari 3 mesin rusak. Ini laporan sementara. PMI Boyolali terus melakukan upaya untuk mengamankan stok darah menyusul menipisnya stok pasca lebaran hingga saat ini. Sementara permintaan darah sangat tinggi, dalam sehari harus menyiapkan 30 kantong. Untuk mengantisipasi kelangkaan stok darah, petugas meminta keluarga pasien ikut menyumbangkan darahnya. Selain donor masih minim, kondisi juga diperparah dengan rusaknya 2 mesin pendingin darah yang dimiliki PMI. Untuk stok darah saat ini tercatat golongan darah A sebanyak 5 kantong, golongan darah B 4 kantong, golongan darah O 10 kantong, dan golongan darah AB hanya 3 kantong. Kalian tadi sudah memperhatikan video tadi. Saya kembalikan kepada kalian semua siswa, sesuai dengan apa yang kalian tonton tadi di video tadi, kira-kira apa yang kalian ingin sampaikan kepada Bapak? Angkat tangan. Tentang video yang tadi. Silakan, silakan. Berdiri. Ya. Ada yang kurangi stok darah, mesin yang rusak. Ya. Jadi stok darah dan mesin pendinginnya yang rusak. Jadi kira-kira masalah utamanya apa? Pendinginnya rusak. Iya, pendinginnya rusak. Baik, kalian sudah menemukan masalahnya. Baik, kita akan mau melakukan eksperimen, ya, yang juga nanti hubungannya ya ada dengan hukum 2 termodinamika dan juga hukum 1 termodinamika. Ya, saya persilahkan kepada anak-anak sekalian untuk mempersiapkan bahannya. Saya bagi lembar kerja peserta didiknya dan kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Ya, sudah ya? Sudah. Ya. Baik.
eksperimennya, kalian sudah mendapatkan hasilnya, sudah juga menuangkan ke dalam LKPD-nya, juga sudah berdiskusi sesama teman kelompoknya. Sekarang kita tinggal mempresentasikan ya. Saya persilakan kepada kelompok 2 untuk tampil lebih awal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari pengamatan kami yang akan dibacakan oleh teman saya, Sulika. Kegiatan eksperimen 1. Setelah botol plastik diisi 1 botol cuka dan beberapa sendok makan cuka yang dimasukkan ke dalam balon yang kemudian dituangkan ke dalam botol yang berisi cuka. Amati apa yang terjadi. Yang terjadi, balon akan mengembang karena cuka dicampurkan dengan baking soda. Dan pertanyaan yang kedua dibacakan oleh teman saya, Kak. Jelaskan mengapa itu terjadi. Larutan reaksi antara baking soda dan cuka yang menghasil karbon dioksida, kemudian karbon dioksida yang bersuhu lebih tinggi akan naik lalu mendorong udara menuju ke suhu yang lebih rendah, sehingga kelamaan balon tersebut akan membesar. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana kaitannya dengan hukum 2 termodinamika? Kaitannya dengan hukum 2 termodinamika yaitu bahwa soda kue bersifat basah, sedangkan cuka bersifat asam. Reaksi antara asam dan basah dapat disebut neutralisasi. Baik, beda temannya. Ada yang mau memberikan masukan atau berupa pertanyaan? Ada? Ya, Joyce, silakan Joyce. Saya bertanya, bagaimana pengaruh soda kue pada perbedaan mengembangkan produksi balon? Tanda menjawab pertanyaan dari kelompok 2. 1. Bagaimana pengaruh soda kue pada perbedaan pengembangan volume balon? Yaitu semakin besar jumlah soda kue dan cuka yang digunakan, semakin cepat balon mengembang. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 2. Beri aplaus dulu. Baik, untuk yang mempresentasikan berikutnya, saya beri kesempatan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Yang lain silakan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan dari kegiatan eksperimen tadi. Yang pertama adalah setelah meletakkan susu di dalam kaleng, kemudian kaleng diputar searah jarum jam sampai hampir semua es tersebut meleleh. Amati apa yang terjadi. Yang kami amati adalah yang terjadi pada es batu adalah meleleh dan garam menjadi membeku dan susu yang semula mencair menjadi membeku. Yang kedua akan dibacakan oleh teman saya Abu. Kedua, jelaskan mengapa itu terjadi. Karena adanya proses pembekuan yang menjadikan adanya perubahan wujud dari yang mulanya zat cair menjadi zat padat. Ketiga akan dijelaskan oleh Ketiga, bagaimana dengan kaitannya dengan hukum 2 termodinamika? Kaitannya dengan hukum 2 termodinamika yaitu adanya perubahan spontan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Baik, itu hasil presentasi dari teman. Ada yang memberikan masukan atau berupa pertanyaan sekarang? Ya, silakan. Apa peran garam dalam eksperimen yang kalian lakukan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa peran garam dalam eksperimen yang telah kami lakukan tadi? Jadi, peran garam atau fungsi garam itu adalah untuk pembuatan es krim
dalam menurunkan titik beku es krim sehingga tidak mudah mencair. Penurunan titik beku tersebut dibutuhkan agar es krim itu tidak mudah mencair. Jadi garam itu digunakan supaya es krim itu, susu yang ada dalam kaleng tersebut itu tidak mencair terus, jadi dia akan jadi beku. Sekian, terima kasih. Kita beri aplaus. Baik, anak-anakku sekalian, ya, tiba waktunya kita mengevaluasi ya dari hasil eksperimen yang kita lakukan. Kita mau melakukan semacam refleksi ya terhadap hal yang sudah kita lakukan. Maksudnya itu eksperimen yang kalian sudah lakukan. Sesuai dengan percobaan yang kalian lakukan, yang pertama ya, untuk percobaan 1, apakah es itu bisa mencair dengan sendirinya? Bisa. Bisa ya. Iya. Jika es batu diletakkan di ruang terbuka, maka es batu akan mencair karena suhu di ruangan lebih tinggi dari es batu. Ya kan? Iya. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi susu sebelum dimasukkan ke es? Sebelum dimasukkan? Cair. Cair. Oke. Masih cair karena suhunya belum berubah. Oke. Kemudian, bagaimana kondisi susu setelah diputar di dalam baskom yang berisi es batu? Ya, membeku. Ya, refleksi kekurangannya adalah karena pertama, bisa dipengaruhi karena besarnya kalengnya, banyaknya susunya dan tempatnya yang besar. Ya, sehingga proses yang terjadi dalam kaleng tadi untuk membuat susu tidak terjadi dengan sempurna. Itu adalah kekurangannya. Ya, tetapi lama-kelamaan ternyata dari apa yang kalian lakukan juga terjadi pembekuan secara menyeluruh ya. Ya, cuman prosesnya agak lama. Ya, itu refleksi penyelidikan yang kita lakukan hari ini dan hasilnya itu dianggap semua berhasil. Ya, kita aplaus dulu. Kita tiba pada penutup nah. Ya, kita mau menyimpulkan. Nah, menyimpulkan ya. Ada yang bisa menyampaikan ke saya, ke Bapak, bunyi hukum 2 termodinamika. Ya, silakan Joyce. Bunyi hukum 2 termodinamika adalah kalau mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus. Boleh? Nah, silakan berdiri. Ini simpulan yang kedua ya. Nah, silakan. Kalau dari hasil eksperimennya kami simpulkan dari adonan dari susu tadi yang ditempatkan dalam bejana yang terendam es batu dan garam dapur sambil diputar-putar untuk memperoleh suhu yang rendah mengakibatkan susunya tadi itu menjadi membeku. Itu sama halnya dengan hukum termodinamika 2, yaitu kalor mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah sebaliknya. Ya, terima kasih. Beri aplaus. Dan itu kesimpulan yang kedua. Sekarang tujuan yang ketiga. Kita mau simpulkan apa tadi? Tujuan yang ketiga? Mampu menjelaskan proses yang terjadi pada termodinamika 2 yang hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tujuan kita sudah tercapai. Ya, baik. Seperti biasa ya. Seperti biasa, kita mau mengadakan tes lagi. Ya. Jadi ada 2 nomor sebagai bentuk evaluasi pembelajaran kita di hari ini. Ya. Ya, silahkan rapikan dulu di atas mejanya, saya bagikan lembar evaluasinya. Oh ya, LKPD-nya dikirim dulu nak, masing-masing ke kelas silahkan dulu kumpul. Dan buat balap.
nama dan kelasnya. Sudah selesai? Masing-masing ketua kelompok silakan kumpul. Masing-masing ketua kelompok silakan kumpul. Yang sudah selesai. Terima kasih. Sudah selesai semua ya? Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Di pertemuan berikutnya, ya, kita akan bertemu kembali, ya, dalam materi yang selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini. Kembali kita berdoa ya untuk pembelajaran. Saya persilakan kepada yang memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa mengucapkan pekerjaan kita masing-masing. Berdoa di Baik, dengan berpikirnya doa pula ya pembelajaran di pagi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.